Jumpa lagi dengan Londo Jenar. Teman-teman, kali ini saya ucapkan dulu salam sehat, salam sejahtera, berkat Tuhan melimpah ya. Kali ini saya akan mengelilingi sebuah rumah peninggalan Belanda yang masih oke bentuknya. Tantangan salah satu subscriber saya untuk melihat di dalamnya seperti apa, kondisinya seperti apa. Yuk kita lihat. Terus ini luarnya ya teman-teman. Nih, ini rumah Belanda, peninggalan Belanda yang ada di depan SMA 7. Nih, komplek ini. Yuk kita lihat ke dalam. Seperti apa kondisinya. Ini pintu utamanya ya teman-teman. Lihat teman-teman lantainya. Nah, ini teman-teman, lantainya masih lantai seperti ini, masih lantai zaman dulu teman-teman tuh. Lantainya masih asli, belum diganti ya ini. Tuh lantai. Ini jendela-jendelanya juga masih asli. Ini jendela-jendelanya. Ini pintunya juga masih asli teman-teman, menuju ke ruang sebelah. Lampunya juga ada. Ini pintu-pintunya. Yuk kita masuk ke dalam. Di sini ada kamar teman-teman. Ada tempat tidur, ada kamar ya. Ini jendelanya masih utuh. Lantai-lantainya juga masih utuh semuanya. Ini pintu menuju ke ruang tengah. Yuk kita masuk. Agak sedikit gelap ya teman-teman, karena lampunya kayaknya mati ini. Nah, ini kamar teman-teman. Ini kamar tidur juga. Lantainya masih sama. Jendelanya masih ditempati teman-teman. Ini masih ditempati. Ini Jeng L ini dulu juga pernah tinggal di salah satu rumah di sini ya. 25 tahun. 25 tahun. Nanti kita wawancara ya bagaimana rasanya pernah tinggal di rumah peninggalan zaman Belanda dulu. Nah, ini teman-teman. Ini ruang makan. Maaf ya teman-teman, agak sedikit gelap karena memang lampunya mati. Ya, ini kamar mandi teman-teman. Ini pintu keluar ke belakang nih teman-teman. Jadi pintu bisa dibuka juga. Nanti kita coba. Ini kamar mandinya, masih kamar mandi lama. Ini juga sini ada kamar. Lantai-lantainya masih utuh teman-teman. Nah, ini bisa dibuka teman-teman untuk ke ruang ke belakang. Iya. Itu bisa dibuka teman-teman ke sana, ke belakang ke taman. Jadi ini ya teman-teman, situasi rumah pertama yang saya kunjungi. Agak gelap, maaf ya teman-teman. Saya sudah berusaha pakai lampu, tapi masih gelap karena lampunya mati ini teman-teman. Ini juga kamar di sini. Yang penting lantai-lantainya masih kelihatan. Nah, itu. Nah, ini rumah pertama ya teman-teman. Nanti kita akan lanjut ke rumah selanjutnya, rumah kedua ya, yang modelnya dan bentuknya berbeda. Ini komplek SMA 7 teman-teman, yang masih banyak rumah peninggalan Belandanya. Nanti kita akan kunjungi satu rumah lagi. Nah, itu tadi ruang belakang itu teman-teman. Kalau dibuka, kita tadi karena nggak bisa buka ya. Untuk yang ke samping. Nah, ini
Ini teman-teman yang pintu ke samping ini. Jadi mau ke dapur pintunya. Tadi kita mau buka nggak bisa teman-teman. Nah, saya lihatkan dari sini aja. Nah, itu teman-teman dari sana. Teman-teman masih bisa lihat. Ini di sini kalau rumah-rumah zaman Belanda dulu biasanya kamar mandi di luar. Nah, ini. Saya lihatkan ya teman-teman. Ini teman-teman, ada dapur, ada kamar mandi, ya. Coba ya. Ini karena tidak ditempati teman-teman, jadi kotor. Di sini biasanya ada kamar-kamar, ada kamar mandi, dapur di sini ya, durlop istilahnya. Iya. Ini ya, kita cari rumah yang satu lagi ya teman-teman. Ini teman-teman sebelah rumahnya. Jadi ini yang dulu pernah saya video, tapi nanti saya akan masuk ke dalam ya. Ini saya sama Ceng El ini lagi menuju ke rumah yang satunya ya teman-teman, untuk dilihat dalamnya seperti apa. Yuk ikuti saja perjalanan kami. Ini masih di area SMA 7. Kita lewat dalam saja nih teman-teman. Sambil jalan sambil cerita nih dengan Mbak Eli. Nanti saja ya kalau kita sudah sampai di rumah saya. Ini teman saya Mbak Eli ini pernah tinggal di salah satu rumah di sini selama 25 tahun. Nanti kita dengar ya ceritanya dari beliau seperti apa. Nanti maksudnya ya selama tinggal di situ pasti ada banyak hal yang bisa ditemui, dan seperti apa nanti ceritanya nanti ya. Kita mau lihat dulu situasi rumahnya. Ini jalan-jalan setapak menghubungkan satu rumah dan rumah yang lainnya nih teman-teman. Nih. Halamannya cukup luas. Sebagian ada yang dipakai untuk asrama anak-anak teman-teman. Jadi anak-anak kelas 1 ya kan, yang rumahnya jauh-jauh, yang nggak bisa dijangkau. Ini rumah teman saya Ceng Eli yang ikut dengan saya kali ini, dulu yang pernah ditinggali teman-teman. Nah ini karena sampahnya luar biasa, sayang sekali ya teman-teman, karena tidak ditempati. Oke. Teman-teman masih mau lanjut, sayang sekali. Rumah bagus-bagus, tapi ada yang tidak terawat ya teman-teman. Nah, ini dulu teman saya Ceng Eli. Nah ini Ceng El, ini dulu tinggal di rumah ini teman-teman. Nah ini Ceng El ini dulu tinggal di sini selama 25 tahun. Ya 25 tahun. Anak 3 lahir di sini semua teman-teman. Ari-arinya ada di situ. Ari-arinya ditanam di sini semua teman-teman. Nanti kita dengar ceritanya beliau ya nanti setelah lihat rumah yang satunya. Yuk kita ini juga salah satu rumah yang akan kami lihat dalamnya teman-teman. Bentuknya lain ya dengan yang tadi yang pertama. Kalau yang ini ada teras depannya ini loh teman-teman. Nah kalau lihat dari sini, nah ini ada teras depannya. Yuk ini halamannya, ini sebelah perumahan Kapolres. Ini sebelah perumahan Kapolres persis. Nah ini pintu masuknya teman-teman. Nah, kita akan masuk ya, lantainya masih sama tuh.
Pintu-pintunya masih pintu-pintu zaman dulu tuh teman-teman. Di samping sini juga jendelanya masih jendela zaman dulu tuh, masih sama nih lantai-lantainya, ubinnya masih. Coba kita mau lihat ke dalam. Ini kamar kerja ya. Nah, Nggak berani buka, ada barang. ini tempat kerja itu teman-teman, ruangan tempat kerja di sini ditempati salah seorang guru nih teman-teman. Iya. Iya. Sini juga banyak barang karena ditempati teman-teman. Jadi tuh. Ya. Tuh, bangunannya. Kita akan lihat dari samping ya. Kita lihat dari samping ya teman-teman. Nah, ini biasa kalau rumah-rumah Belanda zaman dulu itu selalu ada doorloop-nya. Jadi doorloop itu sebetulnya istilah ya. Kalau bahasa Belandanya doorloop itu artinya door terus, loop itu jalan ya kan, atau ini apa ruangan ya kan. Tempat untuk Ya, jalan. jadi di sini itu biasanya dipakai ada kamar mandi, kemudian ada kamar pembantu, ada dapur. Itu biasanya di mereka punya lorong gitu, semacam kayak lorong doorloop itu lorong gitu loh. Lorong menuju ke sana. Itu kalau rumah-rumah Belanda zaman dulu biasanya seperti itu. Kamar mandi juga di luar, tidak di dalam rumah. Kalau sekarang rata-rata kamar mandi di dalam rumah. Sekarang kita bincang-bincang dulu yuk dengan salah seorang teman saya, Bu Eli Maya, yang pernah tinggal di sini. Nah, ini Bu Eli Maya yang pernah tinggal di sini selama 25 tahun. Ya, Bu Eli Maya, kesan waktu tinggal di sini gimana Bu Eli Maya? Kesannya ini saya pindah di rumah saya sendiri karena suami saya pensiun terus tinggal di rumah sendiri. Kesannya nyaman aja sih ya, tinggal nyaman, sejuk di tengah kota, jadi akses apa-apa mudah begitu. Seperti itu saja, nyaman, sejuk, akses kemanapun mudah. Terus kira-kira karena ini kan rumah-rumah peninggalan zaman Belanda, rumah-rumah lama, kira-kira ada kejadian-kejadian yang mengerikan nggak? Kalau cerita orang-orang sih ada, tapi saya sendiri tidak pernah sih ya, tidak pernah karena bersahabat dengan penghuninya. Yang sudah pernah diliatin itu anak saya yang nomor 1 itu. Dulu pernah sih diliatin waktu kecil, tapi kalau lainnya enggak pernah sih. Kami sudah bersahabat dengan mereka. Karena kalau mau membersihkan ruangan ya juga permisi dulu. Habis bepergian kita masuk harus permisi dulu gitu. Itu saja. Karena rumah peninggalan lama sih Iya. ya takutnya itu. Yang penting pokoknya kita selalu jaga, rawat Iya. gitu ya. Kalau cerita-cerita orang sih banyak, ada ini, ada itu, hantu, ada begini, ada begini. orang yang tinggi besar masuk ke pagar penjenengan, tapi saya belum pernah lihat karena sahabat. Ya. Jadi sebetulnya cerita-cerita horor-horor seperti itu tuh kalau kita nggak ngalamin sendiri ya nggak percaya ya Bu Eli ya, karena Tapi ada memang, kata orang juga ya. ini daerah sini kalau malam antara jam 1 sampai jam 3 adalah pasar. Pasarnya genderuwo katanya. Tapi saya juga belum pernah melihat. cerita-cerita banyak orang macam-macam teman-teman. Terima kasih Bu Eli untuk kesan. Kemudian pesan-pesannya untuk peninggalan rumah di sini bagaimana? Ya dirawat aja, yang penting dirawat, bersih, dirawatlah biar kalau dulu sih ditempatin bersih-bersih. Ya. Bersih-bersih. Sekarang kan banyak yang tidak ditempati anak-anak asrama, jadi kurang merawat ya. Kurang tenaga juga sih untuk merawat. Dirawat bersih itu sudah cukup saya kira. Terima kasih Bu Eli untuk kesan pesannya selama tinggal di rumah ini. Semoga teman-teman tidak penasaran dengan
rumah-rumah peninggalan zaman dulu, bahwa rumah ini ada setan, ada segala macam, ternyata Bu Elu itu tidak pernah melihat seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut yang mungkin bisa kita lihat, ada beberapa rumah di sebelah walaupun tidak masuk, bisa lihat dari luar. Oke, makasih Bu Eli Maya. Tuh teman-teman, ini rumah yang pernah ditempati Bu Eli Maya tadi. Nanti supaya Bu Eli Maya saya shoot di depannya ya. Tuh teman-teman, itu Bu Eli Maya. Ini bekas rumah yang ditinggali Bu Eli Maya di sini. Jadi beliau tinggal di sini selama 25 tahun dan ternyata oke-oke saja, tidak bermasalah. Oke saja, malah bikin kangen. Ya, bikin kangen katanya teman-teman. Ini pohon kelapa ini yang nanam Bu Eli Maya ini. Oh, pokoknya banyak peninggalan di Bu Eli Maya di sini, katanya kangen untuk tinggal di rumah sini. Ini kami. Jadi saya berada di depan rumah Bu Eli Maya dulu yang ditempati. Nah, disinilah dulu pernah Bu Eli Maya tinggal. Jadi teman-teman jangan penasaran ya. Jangan penasaran lagi dengan rumah-rumah peninggalan zaman Belanda dulu. Ternyata beliaunya tidak pernah mengalami apa-apa ya teman-teman. Walaupun cerita di luaran banyak, ada hantu, ada segala macam, ternyata tidak ada. Ini sekeliling teman-teman. Oke teman-teman, dari salah satu rumah SMA di kompleks SMA 7 ini saya akhiri video saya. Semoga teman-teman puas melihat isi rumah di sini, walaupun belum semua bisa saya lihat karena banyak yang terkunci teman-teman. Kunci-kuncinya dicari belum ketemu. Nanti suatu saat mungkin saya akan mengulang lagi untuk melihat yang lain-lainnya karena model-model rumahnya berbeda-beda. Ya, oke, sampai jumpa teman-teman. Selamat menonton, subscribe, like, dan komen. Saya tunggu. Oke, bye-bye.